Ju dan langsung menangis serta memohon agar Nyonya Ju cepat sembuh. Akan tetapi ternyata Nyonya Ju sehat walafiat atau baik-baik saja dan hanya ngeprank Dohi karena hari ini adalah hari ulang tahun Dohi. Dari pembicaraan Dohi dan Nyonya Ju, walaupun sekilas mereka selalu bertengkar, tetapi bisa dilihat jika Nyonya Ju begitu sayang kepada Dohi sepenuh hati. Itu bisa dilihat ketika dahulu Dohi baru masuk kuliah, Nyonya Ju datang ke kampus Dohi dengan menggunakan mobil limosin, serta memutuskan pacar Dohi karena wajah pacar Dohi sangatlah aneh. Hingga tak lama kemudian, sekretaris Dohi mengatakan bahwa pasangan kencan buta yang tadi Dohi temui ternyata salah orang. Membuat Dohi merasa malu karena telah bersikap sotoy di hadapan Guwon. Sedangkan Guwon, yang merupakan seorang iblis, dalam penyamarannya sebagai manusia, dirinya mengelola sebuah yayasan kebudayaan tradisional yang selalu dibantu oleh dua orang bawahannya, yaitu Gayong yang punya keinginan untuk menjadi wanita satu-satunya untuk Guwon dan selalu cemburu berlebihan jika Guwon dekat dengan seorang wanita, serta seorang lagi yang adalah si nelayan yang membuat kontrak dengan Guwon tadi yang bernama Baekgyu. Kemudian Shin berpindah kepada si pria yang mencoba memberikan informasi kepada Dohi tadi, di mana ketika sedang di toilet, dirinya tiba-tiba diserang oleh seseorang yang misterius. Kembali kepada Dohi, yang kini dirinya sedang berada di sebuah pantai untuk mengenang ibu dan ayahnya tanpa didampingi oleh sekretarisnya dan mengingat kembali kenangan indah yang ia lalui bersama ibu dan ayahnya dulu. Dan ketika Dohi akan pulang, Dohi memesan supir online untuk mengantarnya pulang. Akan tetapi ketika di tengah jalan, Dohi pun merasa ada sesuatu yang aneh dengan si supir tersebut, yang ternyata supir itu adalah si pria misterius yang telah menghabisi pria yang akan memberikan informasi kepada Dohi tadi, dan sekarang sedang mengincar Dohi. Dohi yang punya kepintaran berhasil mengelabui pria misterius itu dan langsung kabur dari sana. Sementara di tempat lain, Guwon yang sedang berada di sebuah gedung tinggi lalu menyadari jika dirinya mendapatkan mangsa baru yang empuk ketika merasakan ada seseorang yang sedang ketakutan. Di mana menurut Guwon, jika orang sedang ketakutan, maka biasanya orang tersebut akan mau membuat kontrak dengannya, dan orang tersebut tak lain adalah Dohi. Hingga tak lama kemudian, kita pun akhirnya mengerti scene yang ada di awal tadi, saat Dohi sedang berlari di tengah kabut karena dikejar oleh si pria misterius yang berusaha menghabisinya, dan kemudian didatangi oleh Guwon. Melihat Guwon tiba-tiba ada di hadapannya, Dohi awalnya berpikir jika Guwon merupakan komplotan si pria misterius yang sedang mengincarnya. Tetapi karena tak ada pilihan lain, Dohi pun percaya kepada instingnya agar bisa ditolong oleh Guwon, di mana tentu saja Guwon yang merupakan seorang iblis menyodorkan sebuah perjanjian atau kontrak dengan Dohi jika ingin diselamatkan olehnya. Dohi yang tak punya pilihan lain langsung mengiyakan kontrak yang dikatakan oleh Guwon. Di mana ketika Guwon sedang menghadapi si pria misterius itu, kemudian Dohi berlari untuk bersembunyi, dan tak lama kemudian Guwon mendekat sambil menjulurkan tangannya, tanda telah melakukan kontrak dengan Dohi, yang mana tanpa Guwon sadari, tanda salib yang ada di tangannya tiba-tiba menyala. Hingga tak lama kemudian, ternyata si pria misterius masih selamat dan berusaha kembali mencelakai Dohi dengan menabrakkan mobilnya. Guwon yang melihat itu pun berusaha menggunakan kekuatannya, akan tetapi untuk pertama kalinya, kekuatan Guwon tidak bisa keluar. Membuat Guwon dengan terpaksa harus melompat bersama Dohi, yang mana saat di dalam air, tanda salib di tangannya malah berpindah ke tangan Dohi. Bahkan kini, Guwon yang merupakan seorang iblis malah terlihat tak sadarkan diri, sementara Dohi yang hanya manusia biasa bisa sadar dan berusaha keluar dari dalam air. Tetapi melihat Guwon, Dohi malah kembali untuk menyelamatkan Guwon. Namun hal itu malah membuatnya bersama Guwon tenggelam ke dalam air. Akan tetapi pada keesokan harinya, ternyata Dohi masih selamat dan tersadar sudah berada di pinggir pantai, dan melihat Guwon yang sudah terbangun dari tadi. Guwon yang melihat tanda salibnya berada di tangan Dohi, kemudian bertanya, sebenarnya apa yang terjadi kepada dirinya, dan siapakah Dohi sebenarnya. Kemudian, Dohi pun terjatuh pingsan di pelukan Guwon. Keesokan harinya, Dohi baru saja tersadar, namun Dohi sedang berada di rumah sakit. Bahkan, Guwon juga ada di sana membantu merawat Dohi. Keromantisan dan kepedulian Guwon membuat sekretaris San menjadi tidak bisa berkata apa-apa. Lalu, setelah sekretaris San pergi, Guwon langsung kembali ke sikap aslinya. Guwon juga sudah melaporkan penjahat yang mencelakai mereka berdua. Guwon pun terus memastikan kondisi Dohi, karena Guwon tidak ingin terjadi apa-apa dengan tato salib yang ada di tangannya. Bahkan, saat Dohi menyadari tato salib itu, Dohi langsung ingin menghilangkannya.
Hal tersebut membuat Guwon segera mencegah Dohee, apalagi Dohee malah mengira itu hanyalah tato yang tidak berharga. Guwon juga sempat mengancam Dohee jika Dohee sampai merusak tato tersebut. Bahkan, Dohee masih tidak percaya bahwa tato itu adalah milik Guwon. Dohee pun tidak sengaja menampar Guwon, sampai-sampai membuat Guwon terkapar di bawah ranjang. Hal tersebut semakin membuat mereka berdua terus saja berdebat. Tak berselang lama, penyidik kasus Dohee pun ada di sana. Kali ini tanpa sengaja, penyidik tersebut menyarankan agar Dohee dan Guwon menikah, karena mereka mengetahui bahwa mereka berdua adalah pasangan kencan buta. Namun mereka malah berbarengan menolak saran tersebut. Kemudian Guwon kembali ke kantornya. Di sana, Guwon mendapati Bogyu yang sedang membaca buku panduan miliknya. Hal itu pun membuat Guwon langsung mengambil buku tersebut. Mereka juga terus saja berdebat, dan Guwon segera menyimpan kembali buku itu. Tak berhenti di sana, ternyata Bogyu sudah mengetahui bahwa suatu saat Guwon akan musnah terbakar. Hal itu pun membuat Bogyu terlihat sangat khawatir. Kemudian Guwon meminta bantuan Bogyu untuk mencari tahu tentang Dohee. Bogyu juga baru menyadari bahwa tato salib Guwon sudah menghilang. Bahkan Guwon pun tidak lagi memiliki kekuatan. Hal tersebut benar-benar membuat Bogyu menjadi sangat panik. Namun, Guwon masih belum mendapatkan jawaban mengapa tatonya bisa berpindah di tangan Dohee. Setelah itu, Guwon kembali melakukan tugasnya. Tetapi kali ini, Guwon hampir saja kalah karena Guwon tidak punya kekuatan untuk melawan mereka semua. Beruntungnya, Guwon bisa kabur dari situasi itu. Guwon juga sempat memberikan jari tengah untuk orang-orang tersebut. Di sisi lain, Dohee kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dohee pun tidak menutupi tato itu, sampai-sampai membuat Shan menyadarinya. Lalu, Shan pun melaporkan hal buruk bahwa perusahaan mereka mendapatkan kerugian yang cukup besar karena perbuatan So-an, yaitu putri Nyonya Ju. Pada scene yang berbeda, pelaku yang ingin menghabisi Dohee ternyata menggunakan topeng wajah samaran. Bahkan, ia sungguh menargetkan Dohee sebagai korban yang selanjutnya. Sementara itu, Dohee sedang menemui ibu angkatnya di rumah sakit. Kali ini, Dohee ingin bertanya sesuatu pada ibunya. Namun Dohee tidak mendapatkan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan itu. Kemudian Dohee mengantarkan ibunya untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ibu Dohee langsung melihat tanamannya. Keindahan tanaman itu membuat ibu Dohee terlihat sangat bahagia. Akhirnya, Dohee pun memberanikan diri untuk bertanya pada ibunya, apakah ibu Dohee menyembunyikan sesuatu darinya? Awalnya ibu Dohee terus saja menjawab dengan candaan. Namun ketika Dohee terlihat serius bertanya, ibu Dohee langsung memberikan jawaban bahwa ia tidak menyembunyikan apapun dari Dohee. Tetapi ibunya terlihat seperti sedang menyembunyikan sesuatu dari Dohee. Hingga tak lama kemudian, Jusok keponakan Nyonya Ju datang untuk melaporkan keuntungan perusahaan Mirei Investment yang ia kelola. Melihat Jusok, Nyonya Ju malah terpikirkan untuk menjodohkannya dengan Dohee. Dohee tersenyum karena merasa hal itu tidak mungkin, walaupun mereka tidak punya ikatan darah. Namun berbeda dengan Jusok yang terlihat sangat senang karena terlihat memiliki perasaan kepada Dohee. Ketika Dohee mengajaknya pergi ke kantor bersama, Jusok terlihat begitu senang dan bahkan berbohong dengan mengaku datang ke rumah bibinya menggunakan taksi. Namun Jusok kecewa karena tak bisa duduk di belakang bersama Dohee, karena Dohee malah duduk di belakang. Sementara Jusok menjadi sopir menggantikan sekretaris Shin yang sedang ada kerjaan. Di sisi lain, Guwon terlihat sangat frustasi dengan apa yang ia alami, dan Bogyu langsung memberitahukan informasi tentang data diri Dohee. Sementara itu, Dohee sangat disibukkan dengan urusan pekerjaannya, dan Dohee begitu berambisi untuk mengembalikan kerugian yang sudah perusahaannya alami. Dohee juga bersikap sangat tegas pada karyawannya yang selalu bercanda. Setelah beberapa waktu, akhirnya Guwon mendapatkan sebuah ide bahwa ia akan menggunakan cara yang paling ampuh, yaitu memikat hati manusia, sesuai dengan keahliannya agar tato itu bisa kembali lagi kepadanya. Pada scene yang berbeda, Dohee sedang menemui So-an. Kedatangannya kali ini adalah untuk menyelesaikan kejahatan yang So-an lakukan. Apalagi Dohee dengan berani mengancam So-an, karena Dohee punya bukti perselingkuhan So-an. Hal itu pun berhasil membuat So-an merasa takut, sebab So-an terlihat sangat marah pada Dohee. Di saat yang bersamaan, Guwon pun menghubungi Dohee untuk mengajaknya bertemu, dan di sisi lain ibu Dohee sedang berdoa. Tetapi kali ini, ibu Dohee terlihat seperti punya beban yang begitu berat, dan beban tersebut berhubungan dengan sebuah tragedi di masa lalu. Di malam hari, setelah urusan Dohee selesai, Dohee langsung menunggu Guwon di suatu tempat. Di sana, Dohee melihat Guwon yang menghampiri dirinya dengan sangat tampan. Sampai-sampai membuat Dohee tanpa sadar terpukau dengan ketampanan Guwon.
Dan di saat itu, Dohee memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika mereka berada di restoran. Namun, Gwon malah menolak uang tersebut. Gwon juga hampir saja terlena melihat banyaknya uang yang Dohee berikan. Tak berhenti di sana, Gwon pun mengatakan kepada Dohee bahwa kejadian di antara mereka memberikan efek samping untuk Gwon. Karena Gwon tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, karena kekuatannya sudah berada di tangan Dohee. Oleh karena itu, Gwon membawa Dohee ke suatu